Ibu yang sudah hadir di rumah kami dalam acara APP kita yang pertama ya. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Pak Iwan. Baik, kita mulai dengan lagu pembukaan. Untuk lagu pembukaan nomor Haleluya nomor 10. Haleluya nomor 10. Datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah, memohon berkah, agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf, berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berias nubari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih untuk Bu Sumiati selaku Ketua Lingkungan yang menyediakan rumahnya untuk pertemuan pertama bahan APP 2026, dan kita akan bertemu selama 5 kali sesuai dengan kewajiban. Ini merupakan suatu pendalaman iman untuk kita bersama, dan semoga lingkungan Santo Rufino dapat terus melaksanakan ini, baik pertemuan bahan APP, kemudian bulan Kitab Suci Nasional, dan juga untuk pertemuan masa Advent. Yang kurang optimal itu pertemuan masa Advent, karena sibuk mempersiapkan diri untuk macam-macam. Tetapi sudah sepantas dan selayaknya kita bersyukur bahwa kita sudah masuk ke masa Prapaskah. Saya berharap semuanya sudah menerima abu, dan jika belum, ya silakan ya. Tapi sudah masuk pekan Prapaskah pertama ya. Nah, pertemuan pertama ini adalah doa sumber gerakan aksi puasa pembangunan dalam bermisi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam masa pantang dan puasa, masa retret agung 40 hari 40 malam, ini adalah retret agung bagi kita. Dan masa Prapaskah ini kita mengisinya dengan doa, ibadat, kemudian juga kita mengisinya dengan berbagai macam kegiatan. Yang paling utama pantang dan puasa. Semoga ada yang sudah bisa melaksanakan pantang dan puasa, tidak terputus. Tapi pantang dan puasa wajib itu bagi kita itu adalah Rabu Abu dan Jumat Agung, 2 hari itu. Dan juga pantang pada saat Jumat pada pekan Prapaskah. Jadi kalau Rabu ini sebenarnya tidak ada kewajiban untuk berpantang atau berpuasa. Tetapi bagi yang merasa 40 hari 40 malam siap untuk berpantang dan berpuasa, silakan. Ya. Terkadang banyak di antara umat Katolik itu bingung bagaimana melaksanakannya. Padahal melaksanakannya itu sesuai dengan kemampuan sendiri. Kecuali pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung itu pantang dan puasa wajib, dan pada hari Jumat itu pantang wajib. Dan kriterianya jelas, untuk pantang dan puasa wajib itu adalah yang berusia 18 tahun sampai dengan 60 tahun.
Kemudian untuk pantang itu 14 tahun sampai dengan 70 tahun ya. Jadi itu untuk berpantang. Nah, masih banyak dari kita melihat bahwa masa puasa atau prapaskah adalah kegiatan gerejani sebagai sebuah rutinitas tiap menjelang pekan suci. Padahal masa puasa atau prapaskah adalah saat yang indah, bahkan dikatakan sebagai retret agung untuk kita semua. Ini adalah retret agung karena Paskah adalah peristiwa terbesar dalam sejarah hidup rohani kita. Jadi masa prapaskah itu adalah masa persiapan untuk merayakan peristiwa Paskah. Nah, pantang dan puasa itu 40 hari 40 malam. Kemudian nanti masa Paskah itu 50 hari 50 malam, ditutup pada hari raya Pentakosta. Jadi banyak di antara kita itu sering tidak menggunakan momen Paskah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, misalnya Paskah bersama atau apa ya. Jadi ini adalah kelanjutan peristiwa karya penyelamatan Allah, dan ini adalah yang terbesar. Karena merupakan sebuah retret di mana kita diajak untuk melihat kembali perjalanan kita, maka dibutuhkan keberanian untuk masuk dalam perjalanan batin diri kita masing-masing. Pada masa pantang dan puasa ini godaan semakin kuat ya. Karena ada 3 hal yang selalu mengganggu kita itu untuk berbuat dosa. Yang pertama iblis, yang kedua dunia, yang ketiga hawa nafsu kita. Ini persoalan yang sering kita hadapi. Melalui doa itulah kita diajak pertama-tama dan terutama adalah membangun semangat pertobatan agar semakin mampu mewujudkan belas kasih Allah bagi sesama dan lingkungan kita. Maka sudah tepat sekali kita di lingkungan ini melaksanakannya. Tetapi alangkah sayangnya anak remaja dan orang muda kita di mana? Atau pasangan muda sebaiknya memang mesti diundang pakai undangan khusus, karena menyia-nyiakan waktu kesempatan. Hitunglah hidup kita itu berapa kali kita merayakan Paskah. Ya sesuai dengan hitungan hidup kita ya. Mulai dari bayi mungkin kita tidak merasakan suasananya. Ada yang dibaptis waktu remaja, tapi ada juga yang dibaptis waktu bayi. Anggaplah kita sudah mengerti umur 7 tahun. Nah ini penting. Dalam konteks inilah makna doa dalam masa puasa dan pantang adalah untuk memperdalam relasi dengan Tuhan, memurnikan hati dan mengarahkan diri kepada kehendak-Nya. Puasa dan pantang yang tulus bukan sekedar menahan diri dari makanan atau kesenangan, melainkan bentuk pertobatan, penyesalan dosa dan ungkapan kerinduan akan Tuhan, yang membuat doa-doa menjadi lebih efektif dan didengar. Jadi sekecil apapun doa itu didengar Tuhan. Tanda salib itu adalah doa. Jadi tanda salib itu adalah doa paling tersingkat. Jadi kalau udah tidak mampu berdoa, tanda salib pun cukup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi itu pun tidak mampu. Nah ini tantangan bagi kita. Apalagi mau terima sakramen tobat, tanda salib yang tidak mampu. Nah ini penting untuk kita laksanakan dalam setiap karya hidup kita. Doa tidak sekedar kegiatan rohani, melainkan berfungsi sebagai pondasi gerakan pantang dan puasa dengan membersihkan hubungan dengan Tuhan, menguatkan niat dan ketulusan hati, serta memastikan bahwa tindakan pantang dan puasa dilandasi semangat kasih dan pertobatan sejati, sehingga ibadah tersebut didengar dan berbuah dalam keutamaan rohani. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pantang dan puasa itu adalah sukacita bagi kita, bukan beban. Maka Yesus mengatakan, minyakilah rambutmu, cucilah mukamu jika kamu berpuasa. Bersukacitalah dan bergembiralah. Doa juga menjadi 2 sarana untuk memohon kekuatan, menunjukkan kasih kepada sesama melalui tindakan nyata, dan memuliakan Tuhan. Hidup kita beriman sebagai seorang Kristiani atau Katolik, kalau tanpa doa itu hidup kita akan gersang. Dan kita akan tersesat. Dengan berdoa, gerakan pantang, puasa, dan derma bukan hanya sekedar tindakan menahan diri atau memberi, melainkan sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengalami penyucian diri, dan memperdalam kasih kepada sesama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya kita sudah masuk hari yang kalau hitungan ya hari ke-8 dalam masa pantang dan puasa, tiada terasa.
Lalu tujuan pertemuan ini diharapkan umat semakin paham bahwa gerakan APP bersumber dari pengalaman doa yang berbuah pada pertobatan dan kepedulian kepada sesama sebagai wujud misi katolisitas iman. Mendengarkan sabda, merenungkannya, membagikan pengalaman, berdoa dan memaknai tugas perutusan gereja. Jadi kita berharap kita mengingatkan masing-masing anggota keluarga kita, diri kita untuk rajin berdoa. Tidak putus-putusnya. Ya. Rajin berdoa. Yang memiliki kesempatan untuk datang misa harian, datanglah. Mumpung masih mampu. Kalau udah tidak mampu, saya agak sedikit, bukan marah ya, tergelitik dengan satu pernyataan orang yang masih muda. Misa pagi itu untuk orang yang sudah mau meninggal atau sudah tua katanya. Nah inilah salah satu kedangkalan iman. Doa harian atau ibadat pagi atau misa pagi di gereja itu sebenarnya adalah suatu ajakan dari Yesus Kristus untuk selalu mencintai Dia. Ya, bagi yang sempat datanglah. Memang sulit ya kalau belum dirasakan. Karena melawan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Ya. Rasa lelah, rasa bosan itu bisa terjadi dan biasanya memang dalam masa pantang dan puasa itu godaan terlalu kuat. Itu apalagi kalau kita berdoa pagi. Kalau kita memang tidak bisa lagi pergi misa harian, bisa ibadat harian di rumah. Ada yang menggunakan live streaming setelah era Covid, silakan. Ada yang doa pribadi, doa rosario, ya. Apapun yang kita lakukan di rumah, laluilah dengan doa. Doa Angelus jam 6, jangan lupa. Sering kita melupakan doa itu. Jam 12 siang, jam 6 sore dan sebagainya. Berdoalah Bapa kami, ya. Salam Maria kemuliaan sebagai suatu tanda rahmat pertobatan bagi kita. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, banyak orang beranggapan bahwa masa Prapaskah adalah kegiatan gerejani sebagai sebuah rutinitas setiap menjelang pekan suci. Padahal ini adalah masa retret agung untuk kita semua. Maka kita diajak untuk melihat kembali perjalanan batin kita masing-masing melalui doa. Inilah kita membangun pertobatan. Tidak jemu-jemunya kita suruh anak kita berdoa. Ada suatu kisah nenek yang cucunya udah jadi uskup masih mengingatkan, ya. Jika cucunya datang untuk mengunjungi dia selalu ingatkan, jangan lupa berdoa. Bayangkan, ya. Kita anggap uskup sudah pengalaman rohaninya sangat tinggi, masih diingatkan oleh neneknya untuk berdoa. Kalau kita marah diingatkan orang untuk berdoa, ibadat, itu berarti kita, ya, ada setan yang mengganggu diri kita. Kalau kita emosi diingatkan orang misalah, emangnya saya mau ngomong kalau saya misa, saya kan bisa berdoa sendiri. Itu udah kesombongan rohani namanya. Jadi kalau ada yang mengingatkan orang untuk ke gereja lalu dia marah, itu berarti dia hidup dalam kesesatan. Walaupun sebenarnya, ya, mungkin, ya, tidak masalah, ya, diingatkan berkali-kali. Nah kalau kita ke gereja itu kan saya berdosa, sesungguh berdosa. Tidak ada yang namanya orang tidak berdosa datang ke gereja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, agar mampu mewujudkan belas kasih Allah bagi sesama dan lingkungan kita, doa dalam masa puasa dan pantang adalah untuk memperdalam relasi dengan Tuhan. Puasa dan pantang bukan sekedar menahan diri dari makanan atau kesenangan, tetapi bentuk pertobatan, penyesalan dosa. Doa bukan sekadar kegiatan rohani, tetapi sebagai pondasi menguatkan niat dan ketulusan hati, dan memastikan bahwa pantang dan puasa dilandasi semangat kasih dan pertobatan sejati, sehingga ibadah kita didengar dan berbuah dalam keutamaan rohani. Bunda Teresa dari Kalkuta, seorang kudus itu, dia pernah mengalami masa kegelapan ketika berdoa, tetapi dia terus berdoa. Terkadang rasanya tuh Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mendengar. Apalagi kalau mendoakan mungkin orang yang kita cintai, anak, menantu, cucu, suami, istri, bisa jadi, ya. Ini didoakan tiap hari, kok tidak dengar? Ya memang, ya,
Kita berharap instan, tetapi sebenarnya Tuhan itu mungkin sudah merubah, bukan mungkin, pasti merubah orang itu. Ya. Maka Santa Monica, bundanya Santo Agustinus, itu 17 tahun berdoa terus-menerus untuk pertobatan Agustinus. Tidak menyerah. Kalau kita baru berdoa 1 tahun sudah menyerah, susah. Ya. Pantang dan puasa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengalami penyucian diri dan memperdalam kasih kepada sesama. Inilah yang akan kita dalami pada pertemuan pertama. Sekarang marilah kita mengawali ibadat kita dengan pertobatan hening sejenak untuk menyesali dosa kita dan mohon ampun di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa, doa pembuka. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Kau perkenankan kami memasuki masa Prapaskah lagi. Semoga melalui gerakan pantang dan puasa kami dapat mewujudkan kasih-Mu kepada sesama yang kami jumpai, khususnya bagi yang miskin, tersingkir dan difabel. Semoga kami dapat membangun sikap pertobatan dan berempati kepada sesama kami, sebab Engkaulah Allah yang berbelas kasih dan menyelamatkan kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca kitab suci. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 24 ayat 24 sampai Kisah Para Rasul 24. Ya, seperti itulah. Ini agak keliru kayaknya. Mari kita membaca bersama-sama. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita masuk ke refleksi. Refleksi atau renungan. Jadi kalau misalnya kita sebagai umat beriman, terutama umat Katolik itu, renungan atau refleksi itu adalah salah satu pondasi dalam hidup beriman. Jadi ada metode R namanya, metode refleksi atau renungan. Lalu metode ibadat, dan yang paling utama misa. Lalu berikutnya ya, metode bacaan kitab suci. Ya. Selanjutnya pembentukan diri, lalu ada metode wawancara komunitas. Nah, kita masuk ke refleksi ya. Nah, misi kepada bangsa-bangsa lain. Dalam Alkitab, doa yang disertai pantang dan puasa adalah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanda pertobatan yang tulus serta upaya mencari hikmat dan kehendak-Nya.
Puasa bukan ritual lahiriah atau pamer kesalehan, melainkan jalan menyucikan hati dan menyatakan ketergantungan penuh kepada Allah, terutama dalam situasi sulit dan kebutuhan rohani yang mendalam. Maka pantang dan puasa itu adalah suatu hal doa untuk mendapatkan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu dinyatakan dengan doa, wujudnya pantang dan puasa. Maka orang yang berpantang dan berpuasa itu adalah berdoa. Maka kisah para rasul menunjukkan bahwa pewartaan kerajaan Allah justru semakin berkembang di tengah penganiayaan. Kematian Yakobus tidak menghentikan misi, firman Tuhan makin tersebar dan jumlah jemaat bertambah. Ini kematian Yakobus, saudaranya Yohanes ya, anak Zebedius. Jadi dalam 12 para rasul itu ada Yakobus, abangnya Yohanes ya. Ada 3 murid paling inti dari inti, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, Yakobus ini dipenggal kepalanya ya oleh penguasa di Yerusalem. Kemudian ada Yakobus anak Alpeus, disebut Yakobus muda. Lalu juga sering disebut Yudas, anaknya Yakobus. Nah, ini bapak Yudas Tadius ya, anaknya Yakobus, bapaknya Yakobus namanya. Lalu ada saudara sepupu Yesus ya, Yakobus, Simon, Yoses, dan Yudas. Jadi nama-nama di kitab suci atau di Injil itu ada yang sama, tetapi orangnya berbeda. Nah, jadi kalau ini Yakobus saudaranya Yohanes. Jadi supaya iman para rasul itu padam, jadi penguasa pada waktu itu memenggal kepala Yakobus, sedangkan Petrus ya itu dipenjara. Nah, kalau Yohanes nanti itu direbus hidup-hidup, digoreng hidup-hidup, tapi dia tetap hidup. Jadi 12 para rasul itu mendapat penganiayaan yang berat. Kalau Markus disalibnya X, jadi kalau ada salib X tuh, salib Andreas ya, sorry. Kalau salib Petrus itu salibnya terbalik, tapi bukan Dajjal. Ya. Jadi kita ini banyak mendapat pengetahuan iman dari luar, akibatnya salah kaprah. Ya, kalau Thomas ditikam pakai tombak, ya. Nah, berbagai macam lah kematian para murid itu. Tetapi semuanya adalah demi kerajaan Allah. Sukacita yang paling mulia adalah bersama dengan Kristus. Itulah kata Santo Thomas Aquinas. Barnabas dan Saulus kembali ke Antiokhia ya. Jadi setelah menyelesaikan pelayanan dan menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan. Jadi di kota Antiokhia ini nanti pengikut Kristus disebut Kristen. Doa dan kebersamaan dan solidaritas menjadi kekuatan misi. Jadi sama seperti kita, doa, kebersamaan, dan solidaritas itu menjadi kekuatan misi. Mereka juga melibatkan Markus yang masih muda, menanamkan semangat pewartaan bagi generasi berikutnya. Markus ini sebenarnya awalnya dia adalah muridnya Paulus, tetapi berselisih paham ya. Dia keponakan Barnabas. Dia nanti menyertai perjalanan Paulus yang pertama, tetapi setelah itu ada selisih paham, miskonsepsi ya namanya. Akhirnya Markus nanti menjadi muridnya Petrus. Makanya Injil Markus itu sebenarnya adalah kesaksian iman Petrus. Markuslah yang menuliskannya. Walau mandat Kristus jelas, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 19. Jemaat awal sempat membatasi pewartaan hanya kepada orang Yahudi. Kisah para Rasul 11 ayat 19. Mengapa? Karena untuk masih mereka terikat atas ya ajaran lama. Kita juga sebagai orang Katolik masih ikut ajaran lama misalnya. Ya. Misalnya ajaran bunyi cicak, ya, kupu-kupu, bunyi burung, nah itu kan. Jadi jangan pikir kita tidak mengikuti ajaran lama, masih banyak kita ajaran lama. Ya. Mata berkedip ke kiri, tangan gatal, oh ini ada apa? Kita membuat itu menjadi itu ajaran lama. Ya. Karena kita masih belum
murni terbebas dari ajaran lama. Karena memang kekatolikan masuk di Kalimantan Barat usianya rata-rata 100 tahun. Ya, sama di Indonesia ya. Rata-rata tahun 1800-an ya sampai 1900-an. Karena memang Katolik dibatasi oleh POC. Jadi sebenarnya yang menghambat kekatolikan di Nusantara itu adalah POC 200 tahun. Jadi setelah kecuali NTT ya. Karena mereka bisa tetap mempertahankan iman kekatolikan itu. Karena pada abad ke-16. Nah, kalau kita ini baru abad ke-19 dan 20 lah. Dan baru mulai abad ke-20. Maka rata-rata gereja di kita ya tahun ini 100 tahun Gereja Santo Fransiskus Assisi Singkawang yang kita pergi ke Porta Santa tahun ini ya. Dan tahun ini nanti ada tahun jubileum Santo Fransiskus Assisi 800 tahun ya. Tapi keuskupan belum membukanya, nanti kita tunggu. Kalau di Roma sudah. Jadi ada tahun jubileum Santo Fransiskus ya. Kalau di kita mungkin nanti akan dikhususkan pada bulan-bulan tertentu, tergantung nanti ya instruksi dari keuskupan. Nah, juga di Santo Fransiskus Assisi Singkawang yang kita pergi kemarin itu ada relikwi kelas 1. Relikwi kelas 1 itu adalah bekas serpihan salib Yesus yang menyalibkan Yesus tuh. Itu relikwi kelas 1. Ya, tidak banyak gereja yang memiliki relikwi kelas 1 ya. Artinya salib yang serpihan kayu salib yang menyalibkan Yesus. Jadi relikwi itu adalah benda-benda atau rambut, tulang belulang, jubah, pakaian, atau kayu salib, atau tempat di mana orang-orang kudus itu menggunakannya atau memakainya ya. Itu relikwi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi mewartakan Injil dan menghadirkan keadilan adalah tugas semua yang dibaptis. Nah, itu jelas ya. Apalagi pada saat Roh Kudus mengutus Barnabas dan Saulus kepada bangsa lain, misi lahir dari ibadah dan persekutuan yang hidup, jemaat yang beragam, karunia tetapi bersatu itu menunjukkan semangat sinodal, diperkaya sabda dan doa lalu diutus. Maka tema APP kita tuh dengan semangat sinodal, berjalan bersama. Jadi makanya di gereja itu ada komunitas-komunitas yang semua adalah komunitas doa. Mau komunitas dia itu Legio Maria, KOR, Kerahiman Ilahi, SMGM, SPDA, semuanya komunitas doa sebenarnya. Mau dia WKRI, walaupun itu ormas, dia komunitas doa. Jadi kalau di gereja itu sebenarnya komunitas-komunitas itu, KOR, itu sebenarnya komunitas doa. Quid bene cantat bisorat, kata Santo Agustinus. Bernyanyi itu adalah berdoa 2 kali. Nah, jadi kalau kita bernyanyi itu berdoa 2 kali. Lalu yang paling utama, jemaat yang beragam karunia itu dikaruniai atau bersatu, diperkaya oleh sabda dan doa, lalu diutus. Kalau kita dengar bacaan Injil pada hari Minggu, itu sebenarnya jelas. Setan itu tahu kitab suci. Ada tertulis katanya. Ya. Jadi hati-hati ya. Iblis itu tahu kitab suci, penggoda itu tahu kitab suci. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis ya, manusia tidak makan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu mulailah pencobaan kedua. Ya, kalau engkau menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah ini, malaikat-malaikat Allah akan menyambut engkau katanya. Ya kan? Nah, jadi jelas di situ. Ada tertulis. Ya kan? Dia bilang ada tertulis juga. Lalu dijawab Yesus, ada tertulis, pakai sabda Tuhan kan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu yang terakhir ada tertulis. Ya. Lihat nih di semua ya, dia di atas pegunungan.
jika engkau menyembah diriku, maka engkau akan mendapatkan kekuasaan dunia ini. Jadi ada tertulis, hanya Tuhan Allahmu yang bisa disembah. Enyahlah kau iblis, kan begitu. Jadi sebenarnya bacaan pada hari Minggu itu mengingatkan kita bahwa godaan iblis itu begitu kuat, baik terhadap diri kita, keluarga, ya, dan juga hidup beriman kita. Ya. Nah, maka doa adalah sumber misi. Doa adalah sumber dan arah misi gereja. Dalam doa, gereja bersatu dengan Tuhan dan memohon terang Roh Kudus agar karya misi sungguh menjadi kehendak-Nya, bukan kehendak manusia. Gerakan APP yang berakar pada kebersamaan, pendengaran sabda, dan doa menjadi dasar misi yang sejati. Pendalaman APP menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekedar mengumpulkan amplop, melainkan membangun kesadaran iman dan tanggung jawab untuk mewartakan Kristus melalui tindakan nyata. Iman yang lahir dari doa harus berbuah dalam karya kasih. Maka masa Prapaskah sebagai retret agung memberi ruang untuk pertobatan dan solidaritas. Tergerak oleh sabda Tuhan, umat diajak berbagi, bukan dari kelebihan, tetapi dari pengorbanan demi saudara-saudari yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel. KLMTD. Difabel itu orang cacat ya. Inilah iman yang menjadi tindakan. Maka melalui pendalaman APP, komunitas diteguhkan untuk bertumbuh dan semakin bersemangat melayani. APP menjadi gerakan untuk mengangkat martabat manusia, menumbuhkan belas kasih, keadilan, dan perdamaian, serta menghadirkan kesejahteraan bersama sebagai wujud nyata misi gereja. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita menyisihkan setiap hari, mungkin dari uang belanja kita Rp1.000, ya. Di paroki Keluarga Kudus itu diminta celengan keluarga ya. Jadi selama 40 hari itu ada celengan keluarga, masing-masing ayah, ibu, anak itu ya menyisihkan. Kalau misalnya anak itu jajan 10.000, ya disisihkan 1.000 atau 2.000 ya, dimasukkan dalam celengan keluarga tuh. Nanti dibuka baru menjadi APP ya. Terkadang kita lupa, kita nunggu amplop datang, akhirnya kita cari uang sana sini. Padahal sebenarnya setiap hari itu kita menyisihkan dari uang belanja kita atau uang rokok kita atau uang jajan kita. Kalau kita jajan misalnya 5.000, lalu kita berpantang tidak jajan kan, bayangkan kalau misalnya 40 hari kali 5.000 sudah 200.000 ya, cukup banyak kan kalau dilakukan satu keluarga. Tetapi terkadang kita lebih banyak jajannya ya, momoyo 15.000 karena Shopee misalnya, 20.000 ya, es krim, belum lagi takjil di tengah jalan ya kan, singgah makan. Lalu akhirnya APP, mohon maaf nih, tidak kita sisihkan ya. Jadi kita menunggu nanti uang sisa, akhirnya amplop datang ya seberapa yang kita punya, padahal itu disisihkan setiap hari itu. Itulah pantang dan puasa. Jadi kalau keluarga itu menyisihkan 5.000, 1.000 aja masukkan di situ sudah lumayan kan, 200.000. Kalau misalnya kita tidak, bapaknya ngerokok lalu berpantang tidak rokok, misalnya 2, ya kan tidak disuruh berhenti berokok. Misalnya 1 hari 2 bungkus, ya APP-nya 1 hari ya itulah dia. Terkadang kita memang harus memaksa diri kita untuk memberi ya. Tidak masalah ibu-ibu rumah tangga menyisihkan 1.500, tidak masalah, anak-anak 500 ya. Tetapi terkadang kita tidak mau, dan akibatnya APP kita tuh uang dari sisa yang kita punya, bukan uang yang kita masukkan di dalam celengan APP itu. Nah, jadi keluarga tuh bisa mengumpulkan mungkin lebih. Bagi yang rajin nonton film setiap hari di bioskop ya kan, bayangkan nonton film harganya 50.000, 75.000, 100.000. Atau kesenangan misalnya sering ke warkop, anak-anak muda kan ke warkop, habis duit 20.000 setiap hari ya, warkop ya. Akhirnya kita pantang ke warkop, bayangkan 20.000 kali 40 hari bisa 800.000 ya. Tapi apakah bisa jadi kenyataan?
yang ngerokok misalnya. Ya itulah, terkadang memang banyak tantangan.